Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bambang minggu lalu? Kita diingatkan bahwa semua yang kita punya dan bisa lakukan hari ini semuanya adalah dari Tuhan dan miliknya. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dan meneruskan apa yang Ia sudah percayakan itu untuk memberkati banyak orang. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama. Sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang menang dan bangkit atas setiap hidup kita. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami
melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. How we love your presence, Lord. We love your heart and we love you. Ini yang jadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk diam di dalam rumah-Mu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. We long to be with you, Lord. Thank you, Jesus. All of my life I've searched for you, Lord. You called me to your side, and all of my heart is searching for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your course is everything I need. You are my strength, you are my shield. Surround me with your song, and all that my soul will know is your peace. You hide me in your love, the cry of my heart is to be where you are. 'Cause I love your presence. I love your presence. Father,
It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. 'Cause I love your presence. Yes, I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your course is everything I need. And I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Hari ini saudara, Dia memanggil engkau pulang ke rumah. He's calling you home. Dan aku berdoa Tuhan hari ini, dimanapun kami berada, kami sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, hadirat Tuhan menyertai kami. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah di setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kami punya kerinduan untuk berada bersama-sama dengan Engkau. 'Cause nothing in this world compares to the presence of the Lord. Thank you, Lord. It's beautiful to be in your presence. Kami serahkan setiap kekhawatiran kami, Tuhan. Kami serahkan setiap ketakutan kami serahkan setiap kelemahan kami. Karena kami tahu Tuhan udah bayar itu lunas di kayu salib. Kematian-Mu membayar lunas setiap kelemahan dan dosa-dosa kami, Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang menang. Engkau bukan Tuhan yang kalah. Engkau bukan Tuhan yang mati dan gak bangkit. Engkau Tuhan yang bangkit dan hidup. Dan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami orang-orang yang dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo Transformers, senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Anda semua di TC Gathering. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat praise and worship yang baru saja kita sama-sama alami. Nah, hari ini saya juga sangat bersuka cita karena TC Gathering hari ini kita akan dilayani lewat sharing firman Tuhan oleh seorang sahabat saya, Pastor Yosafat Prawiro. Beliau adalah lead minister dari Hope and Harvest Church di Sydney, Australia. Bersama dengan istrinya Viera Lisa dan juga kedua anak mereka, yaitu Thea dan Joe. Mereka tinggal di sana melayani jemaat, mengembalakan jemaat selama sekian lama, dan saya bisa sungguh melihat bahwa apa yang sudah mereka lakukan, investasi waktu, tenaga, daya, dana, semua yang mereka lakukan, mereka sungguh pribadi yang mencintai Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh mau menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka, lewat keluarga mereka, apa yang sudah mereka tabur. Sampai hari ini saya bisa melihat sungguh buah yang luar biasa, banyak orang yang diberkati, mereka yang ada di sana maupun mereka yang kemudian kembali ke Indonesia. Saya percaya bahwa bukan hanya kesaksian firman, tapi juga kesaksian hidup mereka akan menjadi berkat dan inspirasi buat kita semua. Mereka adalah sahabat bagi saya dan keluarga. Bahkan mereka juga mendampingi ketika kami melayani dan keluarga berlibur di sana. Sungguh-sungguh pribadi yang hangat, pribadi yang sangat mencintai Tuhan, keluarga yang luar biasa, penuh dengan tantangan, tapi mereka berhasil mengatasinya dan dengan setia, bahkan sampai hari ini, terus melayani Tuhan dengan semua yang mereka miliki. Oleh karena itu, saudara, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan saya percaya apa yang beliau akan bagikan hari ini akan menjadi berkat, menjadi inspirasi, dan mendorong kita semua
untuk kita benar-benar mengalami dan memasuki next level dalam kehidupan kita. Mari kita sambut dengan antusias Pastor Yosafat Prawiro. Shalom, selamat pagi buat jemaat di Transformation Church Jakarta. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara, dan terima kasih buat Bambang dan Jenny yang mengundang, memberi kesempatan buat saya sharing firman Tuhan. Saya percaya semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat, anugerah Tuhan cukup buat kita semua. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, dan sebuah tema yang saya ingin sampaikan adalah Journey to Level Up. Sebuah perjalanan, sebuah proses untuk saya dan saudara bisa naik kelas, ya, bisa naik tingkat, level up. Dan tema ini adalah tema yang baik sekali. Tentunya saya percaya semua kita rindu mengalami peningkatan. Setiap jemaat di Transformation Church Jakarta rindu dan pasti haus untuk mengalami sebuah pertumbuhan rohani, bahkan sebuah, saudaraku, promosi, bahkan sebuah terobosan, bahkan sebuah, saudaraku, hal-hal yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan dari sebuah kisah di Alkitab, yaitu kisah tentang kehidupan Abraham. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya ingin bacakan buat kita semua Kejadian 12 ayat 1 sampai yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Dan dari ayat ini kita akan belajar the journey to level up. Bagaimana, saudaraku, kita bisa merenungkan dan mengaplikasikan kehidupan Abram yang, saudaraku, mengalami, saudaraku, tuntunan Tuhan, bahkan, saudaraku, melewati sebuah proses dan journey sampai akhirnya bukan hanya kepada Abram dan keluarganya, tetapi sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel, diberkati oleh kehidupan Abram. Kita semua tentu rindu bahwa Tuhan boleh memakai setiap kita secara pribadi, bahkan keluarga, bahkan komunitas gereja di Transformation Church Jakarta, untuk hidup kita mengalami level up, mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berproses, bagaimana kita bisa melewati sebuah journey to level up. Kita akan belajar, saudaraku, tentang, saudaraku, yang pertama, yaitu, saudaraku, divine favor. Apa itu divine favor, saudaraku? Kasih karunia ilahi. Saudara, semua dimulai dari favor of God yang menemukan saya dan saudara. Tuhan memiliki sebuah kasih karunia. Tuhan memiliki sebuah anugerah dan rencananya yang begitu luar biasa. Dan ketika, saudaraku, His favor menjumpai saya dan saudara, ketika, saudaraku, divine favor itu menemui kita, sama seperti ketika favor of God menemui Abram. Dia sudah tua, dia sudah, saudaraku, tidak memiliki kekuatan yang luar biasa lagi, dalam kondisi, saudaraku, yang terbatas. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang menjumpai Abram. Saya menemukan, saudaraku, ada kasih karunia yang Tuhan, saudaraku, sedang kerjakan hari-hari ini, menjumpai setiap kita. Sama seperti menjumpai Maria dan Yusuf. Ya, Alkitab berkata, God's favor has found you. Maria, saudaraku, mendapatkan kasih karunia. Dan Yusuf mendapatkan kasih karunia sebagai orang tua yang melahirkan bayi Yesus sang juru selamat. Dan saya percaya di dalam Alkitab, setiap, saudaraku, zaman, setiap generasi, Allah memilih dan Allah menjumpai pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, komunitas demi komunitas yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan kalau hari ini kita mempelajari tentang kehidupan Abram, maka saya percaya the journey to level up itu harus dimulai dari divine favor.
Semua berasal dari kasih karunia Allah. Dan bukan kita yang memilih Allah. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang berinisiatif dan Tuhan yang punya rencana. Dan Tuhan yang menunjukkan favor-Nya, kasih karunia-Nya buat saya dan saudara. Dan bukan kebetulan kalau hari ini saudaraku Transformation Church di Jakarta memilih tema untuk level up di bulan Juni ini. Itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan menyediakan divine favor, kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang tersedia buat kita semua. Dan Dia yang menjumpai kita, Dia yang memilih kita, Dia yang memilih dan menemukan kita karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi semua dimulai dari kasih karunia-Nya. Ketika kita menyadari saudaraku kasih karunia Tuhan, maka ini tidak membuat kita menjadi sombong. Maka ini juga tidak membuat kita saudaraku menjadi minder. Karena kita tahu kita semua dipilih Tuhan karena kasih karunia. Dan Tuhan mau kita boleh mengalami peningkatan. Kalau kita sadar saudaraku, the divine favor menjumpai saya dan saudara, tentunya kasih karunia Tuhan tidak membuat kita menjadi saudaraku nyaman, sit and relax and do nothing. Betul? Tetapi kasih karunia Allah menyadarkan saya dan saudara bahwa semua itu harus dimulai daripada plan Tuhan, favor of God yang menjumpai kita sehingga kita boleh bangkit. Banyak orang hari-hari ini saudaraku terbuai dengan kasih karunia. Akhirnya mereka saudaraku hanya menikmati grace, menikmati favor, dan mereka just sit, relax and do nothing. Tetapi Tuhan mau kita menyadari kalau kasih karunia-Nya sudah menemui saya dan saudara, maka kita harus melakukan bagian kita. Maka kita saudaraku harus sadar. Dan ketika kita sadar membuat kita bangkit dan mau bergerak untuk kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, journey to level up dimulai dari divine favor. Yang kedua, saudaraku, adalah divine assignment. Divine assignment ini adalah, saudaraku, tugas-tugas ilahi. Ternyata, saudaraku, every divine favor of God always attached with the divine assignments. Jadi, saudaraku, setiap kasih karunia Allah selalu, saudaraku, terkait dengan tugas-tugas ilahi. Nah, ketika kita menyadari ada sebuah divine assignment yang Tuhan sedang siapkan buat setiap kita, buat saya, buat Pastor Bambang, buat setiap leaders, bahkan jemaat, bahkan orang-orang yang menyaksikan acara ini. Saya percaya, saudaraku, divine assignment itu begitu unik. Sama seperti Abram ketika dia mendapatkan favor kasih karunia, Tuhan menjumpai dia dari sekian banyak orang. Tuhan memiliki sebuah rencana. Tuhan memiliki sebuah kasih karunia yang dinyatakan kepada Abram. Tetapi gak berhenti sampai situ. Tuhan memberikan sebuah assignment untuk dia pergi keluar dari Ur Kasdim. Untuk dia pergi keluar dari tanah bapaknya itu. Untuk dia pergi keluar ke satu tempat yang dia juga gak mengerti kemana. Wah, ini assignment yang tentunya gak mudah. Ya saudara, dan saya percaya hari-hari ini apapun kondisi kita, tantangan kita, Tuhan memberikan sebuah tugas. Tuhan memberikan sebuah mandat. Tuhan memberikan sebuah saudaraku perintah dan tugas yang ilahi. Yang tentunya setiap kita begitu unik dan spesial di mata Tuhan. Pertanyaannya, are you willing? Maukah kita untuk kita saudaraku menaiki sebuah tangga, untuk kita boleh level up, untuk kita go to the next level, itu harus disadari bahwa ada tugas yang Tuhan siapkan, yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara, supaya ketika kita mengerti, supaya ketika kita menangkapnya dan kita melakukan assignment Tuhan itu, the divine assignment itu, maka tentunya kita akan dibawa Tuhan kepada level yang berikutnya. Yang begitu naif hari-hari ini, orang pengen go to the next level, tetapi dia nggak tahu divine assignment Tuhan dalam hidupnya apa. Sehingga banyak orang yang terjebak kepada dua spirit ini, yaitu spirit of competition dan spirit of comparison. Kita tinggal saudaraku dalam dunia digital. Kita hidup dalam dunia sosial media yang hari-hari ini begitu banyak menjebak orang.
terjebak saudaraku di dalam competition dan comparison. Kita compare dan kita compete dengan banyak orang sehingga akhirnya kita tidak mengerti dan kita lupa mengerjakan divine assignment yang Tuhan beri buat kita secara pribadi. Itu sebabnya ketika kita mau naik level, mari kita sama-sama belajar menangkap isi hati Tuhan. Assignment apa yang Tuhan beri buat saya dan saudara? Saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, sekarang saya sudah 23 tahun ya, ada dan tinggal di negara kanguru di Australia. Sekarang saya melayani di kota Sydney, jemaat yang saya layani sudah hampir 20 tahun di Sydney ini. Sebelumnya saya mengembalakan di Melbourne dan sebelumnya saya melayani di kota Perth. Nah, ketika saya melayani saudaraku di kota Sydney, saya bergaul dan saya bernetwork dengan beberapa gereja-gereja dan banyak hamba-hamba Tuhan. Di Sydney ini ada kurang lebih 50 gereja Indonesia. Dan ketika saya bergaul dengan banyak pastors, dengan banyak leaders, akhirnya saya menyadari dan saya mengerti bahwa setiap pastors memiliki sebuah keunikan, memiliki sebuah assignment yang begitu spesifik di mata Tuhan. Kita nggak perlu compete, kita nggak perlu compare, kita perlu mengerti dan kita perlu mengerjakan assignment Tuhan secara spesifik. Supaya saya dan saudara kedapatan setia dan bisa naik kelas bahwa Tuhan membawa kita kepada tugas-tugasnya yang ilahi. Nah saudara, melakukan assignment Tuhan ini tentunya saudaraku tidak mudah. Sebuah tantangan buat kita yaitu saudaraku, ketika kita melakukan assignment Tuhan adalah sebuah ketakutan. Hari-hari ini saudaraku banyak orang takut ketika mau melakukan tugas yang ilahi. Wah, nanti bagaimana? Caranya bagaimana? Uangnya dari mana? Dan lain sebagainya. Saudaraku, ketakutan ini yang membuat kita, saudaraku, akhirnya tidak melakukan kehendak Allah, tidak mengerti tujuan ilahi dalam hidup kita. Dan kita seringkali berputar-putar, saudaraku, di padang gurun. Persis seperti orang Israel. Itu sebabnya, mari kita memiliki iman. Mari kita memiliki ketaatan. Ketika kita melakukan assignment Tuhan, karena kita tahu ada favor of God, ada assignment of God yang Tuhan beri dan Tuhan sudah jumpai kita. Maka saya percaya semua assignment Tuhan itu Tuhan yang akan mampukan. Sebab Tuhan adalah provider, sebab Tuhan adalah protector kita. Amin. Ketika kita menyadari hal ini, saya tentunya percaya bahwa assignment Tuhan itu tidak ada yang berat. Assignment Tuhan itu tidak ada yang susah. Karena saya sebagai ayah pun, saudaraku, saya mengerti ketika anak-anak saya sekarang yang pertama sudah umur 21 tahun. Anak saya yang kedua sudah 19 tahun. Saya memberikan tugas, saya memberikan assignment buat dia, itu sesuai dengan umurnya dan kapasitasnya. Sebagai seorang ayah, saya mengerti dan saya bisa mengukur kapasitas mereka. Ketika mereka, saudaraku, masih kecil, baru umur 4 tahun, 5 tahun. Saya suruh dia, saudaraku, untuk apa? Ambilin kaos kaki, ambilin sepatu saya. Karena saya tahu dia akan dengan senang hati dan dengan mudah bisa melakukannya. Saudara bisa bayangkan kalau anak saya baru umur 4 tahun, lalu saya pindahan rumah, saya pindahan ke state yang lain, lalu saya suruh dia gotong-gotong lemari es, saya suruh dia gotong-gotong pindahin, saudaraku, kasur saya. Nggak mungkin, saudara. Anak saya umur 4 tahun mana mungkin bisa gotong lemari es, bisa gotong, saudaraku, tempat tidur. Lalu saya sebagai orang tua marah-marah, nggak bisa, saudara. Yang salah orang tuanya. Itu sebabnya saya memberikan tugas, memberikan assignment sesuai dengan kapasitasnya. Dan saya harus memberikan contoh, memberikan teladan. Sama seperti Tuhan kita. Dia sudah memberikan contoh, dia memberikan teladan. Dia memberikan kasih karunia, dia memberikan Roh Kudus. Supaya saya dan saudara dimampukan untuk mengerjakan assignment Tuhan dengan berani dan taat. Amin. Kalau kita mau naik level, mari kita, saudaraku, sadari, kita peka apa yang menjadi assignment Tuhan buat gereja Tuhan di Transformation Church. Apa yang menjadi assignment Tuhan buat pribadi setiap kita. Sehingga ketika kita menemukan itu, ketika kita menemukan, saudaraku, panggilan Tuhan, menemukan, saudaraku, gift, talenta, menemukan passion yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka hidup kita will never be the same again. Kita akan terus bergerak naik dan kita akan dimampukan Tuhan menyelesaikannya sampai finishing strong. Saudaraku, yang pertama kita ulangi adalah divine favor. Yang kedua adalah divine assignment.
Nah, yang ketiga, the journey to level up adalah divine collaboration. Saudara, divine collaboration ini begitu penting. Ternyata saudaraku, Tuhan menantikan untuk sebuah kerjasama ilahi. Kerjasama ilahi ini luar biasa, saudara. Kita sebagai manusia diciptakan, dibentuk, saudaraku, dimurnikan. Semua itu, saudaraku, hanya untuk saudaraku kita bisa bekerja sama dengan divine plan Tuhan, dengan divine favor Tuhan, dengan divine assignment Tuhan. Dan tanpa berkolaborasi dengan Tuhan, maka saudaraku, apa yang kita kerjakan semua akan sia-sia. Itu sebabnya Tuhan menantikan kita berkolaborasi. Saudara, catat baik-baik. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan menantikan kita. Itu sebabnya kita juga harus saudaraku menantikan Tuhan. Dan sebuah kolaborasi kerjasama ini begitu indah. Tentunya Tuhan bisa pakai malaikat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi Tuhan tanpa kita, tanpa saya dan saudara, Tuhan gak mau. Tuhan menanti kita. Tentunya ini membuat kita juga tidak sombong. Tentunya ini juga membuat kita tidak takabur. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Saudara, indahnya divine collaboration ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya menemukan, saudaraku, ada orang-orang jemaat yang berkata yes, yang berkata ya kepada divine collaboration. Sehingga saya menemukan, saudaraku, ada banyak orang, ada banyak jemaat yang masuk kepada kolaborasi ilahi. Yang masuk, saudaraku, dia setia mengerjakan assignment dari Tuhan. Sehingga favor of God itu tidak menjadi sia-sia. Tentunya, saudaraku, juga saya dan orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya lihat, ketika mereka masuk dalam divine collaboration ini, banyak yang mengalami ups and down. Ya, ada positive experiences, ada positive, saudaraku, preparation, dan juga tentunya ada negative experiences, ada negative preparation yang Tuhan izinkan melewati up and down. Ya, seperti naik roller coaster, saudara. Ya, kadang-kadang seru, kadang-kadang happy, kadang-kadang excited, teriak-teriak. Tetapi juga kadang-kadang, saudaraku, kita pusing, kita mules, saudaraku, ya. Bahkan beberapa dari kita vomit. Karena apa, saudaraku? Itu adalah sebuah proses kehidupan. Dan saya percaya apapun yang Tuhan izinkan, proses baik positif maupun negatif, ketika kita masuk dalam divine collaboration Tuhan, membuat kita mengagumi Dia, membuat kita setia kepada panggilannya, karena Dia yang memanggil adalah Dia Allah yang adil dan Allah yang setia. Tetapi di sisi lain saya juga menemukan ada orang-orang, ada jemaat, bahkan mungkin diri kita yang seringkali kita nggak mau masuk dalam kolaborasi dengan Tuhan. Ya, kita seringkali memilih jalan kita, agenda kita, waktu kita, kepentingan-kepentingan kita. Dan disitulah, saudaraku, Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang membentuk ulang, Tuhan sedang meremukkan kita, supaya didapati kita mau kembali bekerja sama dengan Dia, berkolaborasi dengan Dia. Nah, ketika saya menemukan ada orang-orang yang tidak mau berkolaborasi dengan rencana Tuhan, dengan favor, dengan assignment Tuhan, maka saya lihat ada banyak orang yang lari, ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang gak finishing well. Dan akhirnya, saudaraku, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan. Padahal dari sini kita menyadari bukannya Tuhan yang jahat, bukannya Tuhan yang ingkar janji, bukannya Tuhan yang pilih kasih, tetapi kita yang tidak mau untuk bersepakat, yang tidak mau berkolaborasi dengan Tuhan. Itu sebabnya sebuah challenge buat saya dan saudara hari ini. Maukah kita untuk level up dengan kita menyadari kita mau berkolaborasi, bekerja sama dengan Tuhan. Lalu, saudaraku, selain bekerja sama dengan Tuhan adalah bekerja sama dengan sesama kita. Kalau saudara menikah, suami dan istri, saudara perlu berkolaborasi dengan baik. Amin. Suami-suami mengasihi, mengayomi istrinya dengan baik. Dan saudaraku, istri-istri tunduk dan menghormati suaminya. Saya belajar dalam pernikahan saya selama 22 tahun. Saya belajar, saudaraku, mengasihi, melayani istri. Istri saya juga belajar tunduk, tidak mudah. Karena temperamen kami beda, background kami beda. Dan di Australia tidak ada pembantu, tidak ada babysitter, tidak ada keluarga besar yang menemani kami.
ketika kami harus mendidik anak, ketika kami harus studi master kami, ketika kami harus mengembalakan jemaat, dan semua tanggung jawab, semua assignment yang Tuhan sodorkan di depan kita. Kita belajar mau berkolaborasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan saudaraku, lewatin proses, kami menyadari semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu saudaraku, bagaimana orang tua dengan anak bisa berkolaborasi? Hari-hari ini saudaraku terjadi gap generation. Ya, generasi yang tua melihat kepada generasi yang berikutnya, generasi second generation menganggap generasi yang kedua ini saudaraku adalah generasi yang banyak maunya, generasi yang kadang-kadang nggak bisa diandalkan. Saya menemui juga generasi kedua ketika saya ngobrol sama anak-anak saya. Mereka sudah menjadi adult, umur 21 dan 19. Mereka berkata generasi mom and dad, generasi di atas adalah generasi yang nggak tahu, mengerti, nggak memahami. Sehingga ada gap generation. Padahal saudaraku, Tuhan mau kita berkolaborasi, intergenerational ministry. Ini yang menjadi isi hati Tuhan. Di mana kita saling merendahkan hati, kita saling mengisi, saling melengkapi. Dan di dalam kolaborasi ini dibutuhkan saudaraku penyangkalan diri. Dibutuhkan saudaraku sebuah mindset yang terbuka. Dan ketika kita mempraktikkan ini, saya percaya kita semua bertumbuh. Kita semua dibentuk, kita semua diproses, kita semua ditransform from inside out. Sehingga kita bertumbuh dari karakter demi karakter. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Nah, saudara, saya mendengar di Indonesia ada sebuah kolaborasi yang terjadi ya antara saudaraku giant e-commerce ya dengan saudaraku sebuah perusahaan saudaraku transport yang besar. Saya mendengar Tokopedia berkolaborasi dengan Gojek, berkolaborasi dengan saudaraku Telkomsel. Saudara bayangkan, kalau bisnis dengan bisnis, giant dengan giant, merge together, berkolaborasi together, maka akan terjadi ledakan. Ya, saya mendengar juga saudara ada brand sepatu tertentu, ya, yang bekerja sama dengan aktor tertentu, artis tertentu, penyanyi tertentu, luar biasa. Terjadi saudara ledakan. Kalau dunia bisnis bisa melakukan kolaborasi, tentunya saya dan saudara yang punya roh yang sama, yang punya Tuhan yang sama, kita harusnya bisa melakukan dan menangkap divine collaboration ini di dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kita membangun sebuah sinergi, kita membangun sebuah simfoni, kita belajar seirama, kita belajar sefrekuensi, kita belajar sejalan ya bersama dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita. Saya mendorong kalau Bapak Ibu jemaat di Transformation Church Jakarta, engkau yang belum terlibat dalam pelayanan, engkau yang belum terlibat saudaraku dalam hal apapun, mari terlibat. Mari saudaraku menyadari ada sebuah favor of God, ada sebuah assignment yang Tuhan beri, dan ada sebuah saudaraku collaboration yang Tuhan sedang nantikan ketika saudara mengambil bagian, ketika saudara melakukan tugas saudara, ketika saudara menemukan keunikan saudara, dan saudara berkata ya kepada semua yang Tuhan sedang siapkan kepada kita hari-hari ini, maka pasti kita akan mengalami level up. Kita akan mengalami go to the next level. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang akan mengakhirinya. Amin. Nah, saudaraku, yang keempat, yang terakhir saudaraku adalah saudaraku divine reward. Ya, atau berkat-berkat ilahi. Nah, kalau ngomong berkat ilahi pasti semua mau saudara ya. Tetapi ingat, jangan lupa ada divine favor tadi ya. Lalu apalagi ada divine assignment. Dan saudaraku ada divine collaboration. Dan yang keempat saudaraku tentunya ada divine reward. Saudara Abraham saudaraku begitu diberkati Tuhan. Ya, ketika dia pergi, ketika saudaraku dia meninggalkan tempat kelahirannya, ketika dia berjalan, dia nggak tahu mau pergi kemana. Saudara, tentunya ini tugas yang berat, tetapi dia melangkah dengan iman, dia melangkah dengan ketaatan. Dan apa akibatnya saudara? Tuhan memberkati luar biasa. Abraham semakin kaya, Abraham semakin jaya, Abraham diberkati dengan luar biasa. Dan siap-siap ketika saudara melakukannya, maka saudara juga akan mendapatkan berkat. Saudara akan mendapatkan blessing, bahkan abundant, berkelimpahan. Dan kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Amin.
Itulah saudaraku kita pergi kepada level berikutnya. Ya, ketika kita diberkati Tuhan, ya dalam studi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis, dalam pelayanan, maka kita sadar bahwa semua berkat itu sumbernya adalah dari Tuhan. Kita nggak perlu kejar berkat. Hari-hari ini ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen yang mengejar berkat, yang mengejar hal-hal lahiriah, yang mengejar hal-hal temporary. Mari kita shifting saudaraku, dari mengejar temporary kepada yang eternal. Dari saudaraku hal-hal yang duniawi kepada hal-hal yang heavenly. Karena apa yang Tuhan siapkan dalam kerajaannya, justru yang tidak terlihat itu yang bernilai kekal. Itu sebabnya saudaraku, reward, blessing, miracle, breakthrough Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Dan tentunya itu akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Tentunya membawa kita kepada pengalaman-pengalaman rohani yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kita bukanlah pelayanan yang karena jadwal. Pelayanan kita bukanlah pelayanan yang karena keharusan. Tetapi akhirnya kita melayani Tuhan. Kita menjadi berkat karena kita mengasihi Dia dan kita mengalami Dia. Itu sebabnya saudaraku, ketika Abraham diberkati luar biasa, akhirnya dia mendapatkan anak perjanjian, walaupun dia harus menunggu 25 tahun. Dan lewat Abraham, lewat Ishak, saudaraku, maka saudaraku lahirlah saudaraku banyak orang di situ. Dan ketika saudaraku hal-hal yang luar biasa terjadi, maka lahirlah satu bangsa Israel yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Dan dipakai Tuhan menjadi berkat luar biasa. Saya berdoa supaya message ini boleh menginspirasi dan menguatkan kita. Sama saudaraku seperti apa yang menjadi divine favor Tuhan buat Abraham. Divine assignment Tuhan buat Abraham. Juga divine collaboration yang Abraham dan Tuhan lakukan. Dan saya percaya divine reward yang dialami oleh Abraham itu juga boleh kita alami bersama-sama. Saya, saudaraku, ingin menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan juga dalam hidup saya. Saya lahir di kota kecil, saudaraku, di kota Pemalang, di Jawa Tengah. Ya, dan saya lahir di keluarga kecil. Dulu papa mama saya tinggal di rumah yang kecil, sebuah toko yang hanya punya rumah satu kamar saja. Dan saudaraku, saya bertumbuh jadi remaja yang minder, ya. Saya terlibat sebagai pacinko, ya, pasukan Cina Kota. Dan saudaraku, saya suka kebut-kebutan naik motor. Saya anggap rumah itu kayak terminal, saudara, ya. Kalau butuh makan pulang, kalau butuh tidur pulang. Kalau enggak, saya pergi sama teman-teman. Saya cari penerimaan, saya cari penghargaan, saya cari arti hidup. Hidup saya sia-sia, terlibat jatuh bangun di dalam dosa, kesia-siaan. Saudara, sampai akhirnya saya menyadari ada sebuah divine favor. Tuhan menemukan saya. Tuhan ambil saya dari lumpur dosa. Tuhan basuh saya dengan anugerahnya, dengan darahnya, dengan firman-Nya yang hidup. Mengubah saya. Saya mengalami ada sebuah transformation power from the inside out. Dan saudaraku, saya pergi kuliah di Jakarta. Saya kuliah di BINUS, di Bina Nusantara. Saya berjemaah di Abalov. Dan saya bersungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya lahir baru. Dan saya mengalami pertumbuhan ketika saya kuliah di sana. Ketika saya bertumbuh, saudaraku, di gereja lokal. Saya bisa mengalami ada sebuah divine favor of God yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Lewatin proses, saudaraku, dalam perjalanan pertumbuhan iman dan pelayanan saya. Akhirnya saya menyadari ada sebuah divine assignment. Ada sebuah tugas yang Tuhan sedang tunjukkan dan Tuhan sedang bukakan. Tuhan sedang bawa saya untuk saya menjadi hamba-Nya. Lewatin proses pergumulan. Saya, saudaraku, menyerahkan saudaraku pekerjaan saya di hadapan Tuhan. Saya akhirnya menjawab panggilan Allah. Saya melayani full time. Saya menjadi staf pengabdi di gereja lokal di Abalov. Dan saudaraku, saya menjadi asisten penatua. Dan oleh anugerah Tuhan, tahun 98 bulan Januari, saya diutus pergi ke kota Perth. Saya melayani Tuhan bersama dengan Pastor Daniel Ong di jemaat sana. Dan saya mendapat beasiswa di sekolah Alkitab di Bible College. Saya menyadari ada sebuah assignment yang Tuhan beri. Dan saudaraku, lewat itu saudaraku, saya belajar setia, saya belajar dibentuk, saya belajar diproses. Tahun kira-kira saudaraku tahun 2000, ya, kami dipindahkan ke kota Melbourne.
Saya melayani di tempat Pak Jeff Hammond merintis jemaat di sana di Melbourne. Saya melayani bersama dengan Pastor Yuda di Melbourne. Saya mengembalakan di sana. Anak-anak saya dua-duanya lahir di kota Melbourne. Assignment itu membuat saya bertumbuh. Assignment Tuhan yang Tuhan beri untuk saya mengembalakan membuat saya banyak belajar, banyak diproses, banyak dibentuk, lewatin banyak peremukan, melewati banyak saudaraku journey. Saya menyadari Tuhan bahwa saya level up. Dan saudaraku, tahun 2003 oleh anugerah Tuhan saya dibawa dan diminta untuk mengembalakan jemaat di Sydney sampai hari ini. Saudaraku, kira-kira sudah hampir 19 tahun ini, jalan 20 tahun saya mengembalakan di Sydney. Dan saya menyadari assignment Tuhan itu unik dan spesifik dan spesial. Dan saudaraku, semuanya itu lewatin proses journey, babak belur, sukacita, pergumulan air mata. Saya menyadari ada sebuah collaboration yang Tuhan beri, yang Tuhan sedang nyatakan. Saya belajar berkolaborasi dengan Tuhan, dengan istri, dengan teamwork, dengan jemaat. Dan akhirnya saudaraku, saya mengalami divine reward. Ya, ada banyak berkat, mujizat, terobosan, hal-hal yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tentunya juga pergumulan, air mata, banyak saya alami. Dan saudaraku, kesaksian saya yang terakhir, 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, ada satu gereja Indonesia yang digembalakan oleh pastors yang sudah senior dan sudah elderly. Senior pastornya sudah umur 69 dan satu lagi sudah umur 73 tahun. Mereka mengenal saya sejak saya hadir di kota Sydney 19 tahun yang lalu. Dan 10 tahun terakhir saya aktif dan saya memimpin Forum Gereja Indonesia di kota Sydney. 5 tahun terakhir sebagai ketua dan 6 tahun terakhir sebagai sekretaris. Dan ketika saya terlibat di dalam Forum Gereja Indonesia, saya mengenal semua hamba-hamba Tuhan di kota Sydney yang berjemaat Indonesia. Dan 2 tahun lalu, senior pastor ini, saudaraku, dari satu gereja mendatangi saya dan saudaraku menawarkan untuk saya bergabung dengan mereka. Mereka berkata, Yosafat, please come and join with us. Merging with us. Collaboration with us. Mereka cerita pergumulannya. Mereka cerita isi hatinya. Mereka cerita kerinduannya. Jemaat ini, saudaraku, lost the second generation. Generasi kedua pada hilang, sudah gak mau lagi ke gereja. Anak-anak Indonesia yang lahir di kota Sydney, mereka bertumbuh, sudah gak bisa bahasa Indonesia. Udah gak mau lagi ke gereja. Mereka lost. Lalu mereka gak punya successor. Dan mereka kenal saya, mereka mendoakan saya, dan mereka mempercayakan saya untuk join dan memimpin pelayanan ini ke depan. Saudara, saya berjumpa dengan mereka sampai 3 kali, sampai melibatkan anaknya juga yang juga sudah menjadi pendeta di gereja lain. Awalnya saya berpikir ini bercandaan aja. Tapi ternyata mereka serius. Dalam proses kira-kira 3-4 bulan, dalam beberapa kali pertemuan, akhirnya mereka bilang, Yos, ini serius. Please doakan. Akhirnya saya berkata, I'm humble, I'm honored. Oke, ambil saya waktu doa, kira-kira 1 minggu. Biarkan saya berdoa, saya share kepada istri, kepada tim leadership, kepada advisor, mentor-mentor rohani. Dan ketika kami berdoa 1 minggu, kami berpuasa, kami semua mendapatkan sebuah damai sejahtera. Kami mendapatkan sebuah conviction dan bahkan visi yang Tuhan nyatakan. Para advisor rohani kami juga memberikan green light. Dan akhirnya kami lewatin proses, kami saling berkunjung. Dan akhirnya saudaraku, kami merging bersama-sama sejak bulan September tahun 2020. Kami ditempatkan Tuhan di sebuah suburb Auburn. Dan saya percaya ada sebuah visi yang besar. Ada sebuah tantangan yang besar. Dan saya tahu ketika divine favor menjumpai kita. Ketika saudaraku divine assignment Tuhan sodorkan di depan kita. Dan ketika divine collaboration kita ambil bersama-sama. Maka ada divine reward yang Tuhan siapkan. Saudara, jemaat kami sudah lebih dari 10 tahun berdoa. Menabung, fundraising, rindu untuk membeli sebuah gedung gereja. Dari budget 1 million Aussie dollar sampai udah gak kebeli. Sampai naik 1,5 million, 2 million sudah gak kebeli. Karena harga properti di Sydney naiknya begitu pesat. Dan Tuhan jawab doa kita saudaraku lewat collaboration, lewat merging ini. Kami dipercayakan untuk mengelola sebuah gedung gereja Church of Christ yang bagus dan besar.
sudah di total renovation. Dan saya bersyukur saudara, buat favor of God, buat assignment of God, buat collaboration of God, bahkan reward yang Tuhan siapkan. Asal saja kita setia, asal saja kita melakukan bagian kita, maka level up akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya tahu setiap kita rindu untuk mengalami level up. Mari mulai sadar dan mulai menantikan dan mulai menyadari bahwa ada divine favor yang Tuhan sudah datang dan menjumpai setiap orang. Siap-siap dengan divine assignment, jangan ada yang nganggur dan berpangku tangan, tetapi semua masuk dalam divine collaboration, bekerja sama dengan Tuhan, dengan sesama, dan akhirnya ada divine reward yang Tuhan siapkan buat saya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa bersyukur apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah berbicara melewati firman Tuhan ini. Boleh Engkau sampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan di Transformation Church di Jakarta. Biarkan Tuhan Engkau yang menjamah setiap pribadi, supaya setiap kami boleh memasuki Tuhan divine favor of God. Kami boleh menemukan assignment yang spesifik dan spesial. Kami nggak menjadi takut, kami nggak menjadi kabur, tetapi kami boleh Tuhan memasuki sebuah kolaborasi bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Disitulah kami diproses, kami dibentuk, kami ditransform from the inside out. Sehingga ketika kami setia, kami akan mengalami divine favor and divine blessing and divine reward and divine breakthrough, divine miracles. Semua yang terbaik mau siapkan buat gerejamu di Transformation Church. Kami memberkati Bambang dan Jenny, semua tim leadership, semua jemaat. Biarkan kehendak Tuhan terjadi, Tuhan membawa kami level up. In Jesus' name, we pray and we give thanks. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Thank you Pastor Yosafat buat pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini pada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, call upon his name, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saya percaya kita semua diberkati, diinspirasi, dikuatkan, dan kembali diingatkan bagaimana kita semua ada dalam sebuah journey to level up. Ada 4 poin yang menarik yang tadi Pastor Yusuf bagikan. Divine favor, divine assignment, divine collaboration, and divine reward. Saya percaya kesaksian beliau juga sudah menguatkan dan meneguhkan apa yang beliau bagikan. Mari saudara, kita mau jadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dengan antusias, tapi kita juga mau menjadi orang-orang yang melakukannya dengan antusias yang sama, dengan taat dan dengan setia. Hari ini saya percaya kita semua sudah diberkati, dan mari sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, siapkan hati kita, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan pengurapan Darah Kudus yang akan menyertai kita semua, seraya kita meneruskan transformation journey kita untuk memasuki next level yang Tuhan siapkan di dalam nama Yesus. Dan biasa kita yang percaya, menerima berkat, pengurapan ini, dan mau melakukan dan meresponnya dengan setia, kita sama-sama katakan, amin. God bless you, and have a blessed Sunday.